Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Anggraini dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas B 2018 akan menjawab soal UTS atau ujian tengah semester yang diampu oleh Dr. Aam Abdussalam dan Dr. Cucu Surahman. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan manusia sebagai khalifah adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Arti mufradatnya, waiz dan ketika, qala berkata, Rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Qalu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu merusak fiha di dalamnya wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima darah wa nahnu dan kami nusabbihu bertasbih bihamdika dengan menyebut nama Tuhanmu wa nuqaddisu dan menyucikanmu laka bagimu. Qala dia berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu mengetahui ma apa yang la ta'lamun kalian tidak ketahui. Nah, maksud dari ayat ini adalah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi untuk mengelola dirinya sendiri dan mengembangkan alam, menjadikan alam supaya terciptanya suatu peradaban yang sejahtera melalui manusia. Mengapa demikian? Karena potensi dan karakter yang dimiliki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akan tetapi manusia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan manusia harus bisa mengelola dan mengembangkan alam menggunakan potensinya tersebut. Akan tetapi karena masih berbentuk potensi, bukan berbentuk kekuatan, jadi dalam mengurus atau dalam mengelola dirinya sendiri dan alam, manusia belum tentu benar. Maka dari itu Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia supaya manusia bisa mempelajarinya. Itu penjelasan singkat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Jalalain. Kemudian ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu sebagai hamba adalah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti mufradatnya, wama dan apa yang khalaqtu aku ciptakan al jinna dari bangsa jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun untuk beribadah kepadaku. Jadi sebagai seorang hamba, dalam ayat itu dijelaskan kita itu harus senantiasa beribadah kepada Rob, kepada Tuhan, kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Itu dikutip dari penjelasan tersebut dikutip dari
kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, dan tafsir Jalalain juga. Tarbiyah memiliki makna sebagai pendidikan, pengajaran, dan sebagainya. Itu secara etimologi. Secara istilah, tarbiyah memiliki makna sebagai proses untuk menumbuh dan mengembangkan potensi peserta didik supaya potensi tersebut terarah kepada hal yang lebih baik. Nah, dalam konsep pendidikan, kata tarbiyah ini dianggap kurang tepat digunakan karena memiliki arti yang sangat luas. Pendidikan di sini dimaksudkan bukan hanya pembelajaran di sekolah saja, tapi pembelajaran di luar sekolah pun juga sama termasuk tarbiyah. Nah, itu yang setuju gitu ya, yang setuju bahwa tarbiyah cocok digunakan dalam konsep pendidikan itu adalah salah satunya Syed Naqib Al-Alatas. Namun ada beberapa ulama atau para ahli yang lain yang merasa kurang tepat menggunakan kata tarbiyah dalam konteks pendidikan. Kemudian ta'lim. Ta'lim itu artinya suatu proses pengajaran. Nah, kalau ta'lim itu maknanya lebih ke benar-benar proses pembelajaran di kelas. Artinya ada interaksi antara guru dan siswa, kemudian hal-hal fasilitas yang lain gitu yang berkaitan dengan pembelajaran. Maka menurut sebagian para ulama, kata ta'lim dalam konteks pendidikan itu lebih cocok digunakan. Selanjutnya adalah tazkiyah. Tazkiyah berasal dari kata bahasa Arab yakni zakka yuzakki, yang artinya itu pembersihan, pemurnian, penyucian. Dalam pendidikan, tazkiyah itu atau konsep tazkiyah itu digunakan sebagai metode untuk membelajarkan peserta didik dari segi kecerdasan emosi supaya setiap peserta didik dapat mengontrol emosi dan keadaan hatinya agar tetap bersih dan suci. Dan terakhir adalah ta'dib. Ta'dib berasal dari bahasa Arab yakni adaba ya'dubu, yang artinya melatih, mendisiplinkan perilaku supaya menjadi pribadi yang lebih santun dan sopan. Nah, dalam pendidikan, konsep ta'dib ini berfokus atau titik fokusnya itu adalah pembentukan karakter pribadi peserta didik supaya menjadi insan kamil. Jadi, di antara konsep keempat yang barusan saya jelaskan itu sangat memiliki keterkaitan satu sama lain yang sangat berguna dalam pendidikan Islam dan tidak bisa dipisahkan karena tarbiyah, kemudian ta'lim, kemudian tazkiyah dan ta'dib itu sama-sama memiliki perannya masing-masing dalam dunia pendidikan. Selanjutnya soal nomor 3. 9 prinsip pendidikan menurut Dr. Aam Abdussalam. Yang pertama itu adalah prinsip rahmaniyah. Artinya, prinsip rahmaniyah ini adalah bahwa dalam setiap pembelajaran itu harus berlandaskan atas dasar kasih sayang, khususnya perilaku atau tindakan pendidik terhadap peserta didik. Kita dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik itu harus bersikap lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Istilah bahasa Sundanya itu ditatap diusap supaya peserta didik itu mendapatkan kenyamanan dalam pembelajaran dan terjadi harmoni atau keharmonisan. Harmoni dan keharmonisan antara
pendidik dan peserta didik. Prinsip yang kedua, yakni prinsip takamuliyah atau integratif. Dalam bahasa sehari-harinya adalah menyeluruh. Nah, artinya dalam memberikan pembelajaran itu harus secara utuh, secara menyeluruh. Ada keseimbangan antara materi pembelajaran dengan praktek pembelajaran. Tetapi keduanya harus dibangun atas fondasi ketauhidan, artinya berfokus kepada pembelajaran integratif antara Allah dan hambanya. Kemudian prinsip yang ketiga, yakni prinsip syumuliyah atau komprehensif. Artinya dalam pembelajaran atau dalam proses pengajaran itu harus disampaikan, dalam menyampaikannya itu harus disampaikan secara komprehensif. Artinya bukan hanya dimensi akhirat saja ataupun dimensi dunia saja yang disampaikan terhadap peserta didik, akan tetapi antara keduanya itu harus seimbang supaya terjadi harmonisasi di antara pendidikan yang bersifat atau yang berdimensi ukhrawi dan duniawi. Nah, yang keempat adalah prinsip wasaliyah atau kemediaan. Jadi, pembelajaran itu harus berangkat dari sumber belajarnya. Kemudian ada medianya. Medianya apa? Supaya si pembelajaran itu tidak pasif dan dalam hal ini posisi guru atau pendidik itu sebagai fasilitator dan siswa itu sebagai objek gitu yang mencari sumber pembelajaran supaya pembelajaran itu tidak monoton dan siswa pun diberi kesempatan untuk leluasa dalam berpendapat. Selanjutnya yaitu prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Jadi, dalam pembelajaran itu mengembangkan potensi peserta didik itu bukan dari satu aspek saja, tapi harus terjadi keseimbangan antara potensi yang satu dengan potensi yang lain. Di antaranya harus ada keseimbangan antara potensi spiritual dengan potensi kecerdasan, seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga dijelaskan bahwa prinsip tawazun itu harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik supaya terjadi keseimbangan antara pembelajaran di lingkungan masyarakat dengan apa yang peserta didik dapatkan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah prinsip istimroriyah atau continue. Artinya pendidikan atau pembelajaran itu harus berlangsung secara terus-menerus. Jangan berhenti di tengah jalan, karena mencari ilmu itu sepanjang hayat, bukan bersifat sementara. Nah, selanjutnya adalah prinsip robbaniyah atau ketuhanan. Jadi, dalam proses pembelajaran itu kita harus bisa menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan bahwasanya segala sumber, segala rujukan dan tujuan ilmu pendidikan itu, ilmu pengetahuan itu dasarnya dari Allah. Nah, kemudian prinsip yang terakhir nih, prinsip yang ke-9 adalah prinsip uswiyah atau keteladanan. Artinya, dalam pembelajaran, dalam proses pendidikan itu, pendidik atau guru itu harus mampu menjadi teladan bagi siswa-siswanya, supaya ketika kita sudah menjadi teladan bagi siswa, itu siswa bisa mencontohnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 9 prinsip
pendidikan menurut Dr. Aam Abdussalam yang saya pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir soal yang nomor 4 tentang isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul azim. Nah, isi kandungan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-4 secara keseluruhan adalah menjelaskan bahwa manusia itu berpotensi sebagai makhluk pembelajar, berpotensi sebagai orang yang mencari ilmu, berpotensi memiliki pengetahuan yang luas. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-4 yang dibahas dalam soal ini kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad SAW itu belajar menjadi seorang penuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu yang telah menciptakan. Jadi dalam arti terjemah Iqra itu ya, Iqra di sini mengandung arti yang sangat luas. Jadi kita itu dalam menuntut ilmu itu tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tapi setiap hal yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa setiap ilmu itu bismi rabbikal ladzi khalaq, berasal dari Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhanmu berarti berasal dari Tuhanmu, berarti kita harus mengingat Allah, bahwa setiap ilmu itu rujukannya sumbernya adalah Allah. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dalam penafsiran beberapa ahli tafsir seperti dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan bahwa dalam ayat kedua ini ada kata ketergantungan yang dimiliki oleh manusia. Nah, baik ketergantungan secara psikologis, secara biologis, dan secara sosiologis. Jadi manusia itu memiliki sifat ketergantungan. Ketergantungan di sini bukan hanya kepada robnya saja, tapi ketergantungan kepada makhluknya juga. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Itu hampir sama penjelasannya seperti ayat pertama, yaitu kita dituntut untuk menjadi seorang pembelajar. Kemudian ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Jadi dalam ayat keempat dijelaskan bahwa dalam belajar itu kita harus menggunakan media, karena disebutkan kan alladzi 'allama bil qalam, dengan pena, belajar dengan menggunakan pena. Nah, arti pena di sini ternyata bukan hanya sekedar menulis saja, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Nah, bisa diinterpretasikan bahwa pena di sini adalah media pembelajaran. Jadi dalam belajar kita akan lebih mudah apabila kita menggunakan media. Sekian penjelasan atau jawaban soal UTS dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih banyak kekurangan, karena saya juga manusia, bukan makhluk sempurna. Hanya Allah lah yang maha sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.